Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Wina Andini Handayani, MPC, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar psikologi. Yang terhormat juga kami ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang menonton video ini. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kali ini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas atau diskusi yang telah kami kerjakan, yaitu tentang poster konsep psikologi positif. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada saya, Arsyal Muhammad Ferry Jabadi, dengan NIM 711121110108. Selanjutnya ada Novi Tanenda Ramadhani dengan NIM 7111211105. Selanjutnya ada Anita Pratiwi Suningsih dengan NIM 7111211082. Dan yang terakhir ada Sabila Nur Fauziah dengan NIM 7111211094. Nah, yang pertama ada dua penjelasan. Jadi sebelum kami menjelaskan tentang poster yang kami buat, kalian harus tahu dulu nih apa itu konsep psikologi positif. Setelah mengetahui tentang konsep psikologi positif, kita harus tahu juga alasan poster yang kami buat itu mengapa termasuk ke dalam konsep psikologi positif. Nah, penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Anita Pratiwi Suningsih dengan NIM 7111211082. Kepada Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan apa itu konsep psikologi positif. Menurut Seligman dan Csikszentmihalyi tahun 2000, mendefinisikan bahwa psikologi positif sebagai studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang pada beberapa tingkat yang mencakup biologi, personal, relasional, kelembagaan, budaya, dan dimensi global hidup. Psikologi positif juga termasuk ilmu yang mempelajari hal yang membuat hidup lebih bermakna. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa alasan kita itu memilih poster yang dibuat termasuk ke dalam konsep psikologi positif. Berdasarkan poster yang kita buat dengan judul Meaningful Life, dan dari hal tersebut dapat diterapkan di kondisi pandemi saat ini dengan mengaitkannya pada psikologi positif. Kemudian, alasan kita membuat poster tersebut dan termasuk ke dalam psikologi positif adalah karena pada konsep psikologi positif dapat ditemukan adanya indikator bagaimana hidup kita mampu berjalan dengan baik dan bermakna. Kemudian, hal-hal yang ada pada poster yang kita buat itu dapat menunjukkan bagaimana agar mencapai kehidupan tersebut, seperti mempunyai emosi yang positif, bagaimana menikmati dan bersyukur pada hidup yang kita jalani, menjalani hubungan dengan seseorang. Hubungan di sini sifatnya positif, seperti berhubungan baik dengan keluarga, saudara, tetangga, ataupun teman sebaya. Selanjutnya ada kebermaknaan hidup, dan yang terakhir adalah pencapaian dengan memiliki hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dari saya hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, selain alasan juga, tentunya kalian harus mengetahui tujuan dalam pembuatan poster tersebut. Dan juga bagaimana sih ciri-ciri poster yang baik itu? Nah, penjelasan itu akan dijelaskan oleh Novi Tanendar Ramadhani dengan NIM 7111211105. Kepada Novita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan pembuatan poster. Yang pertama, sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membaca sesuai informasi. Yang kedua, memberikan informasi terkait, yaitu meaningful life. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk mengetahui atau menghargai tujuan hidup. Yang keempat, menghimbau masyarakat tentang pentingnya meaningful life. Ciri-ciri poster yang baik itu seperti bahasa yang digunakan singkat, padat, namun mudah dipahami. Yang kedua, bahasa poster bersifat persuasif atau mengajak. Yang ketiga, poster yang mempunyai daya tarik masyarakat. Yang keempat, dengan memberikan warna yang hidup di desain poster agar terlihat menarik dan kreatif. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Penjelasan selanjutnya tentang makna, gambar, dan kata-kata yang digunakan dalam poster tersebut yang akan dijelaskan oleh saya, juga oleh Sabila Nur Fauzia dengan NIM 7111211094. Oke, kita mulai dari positive emotion. Di tengah pandemi ini, pasti banyak orang yang merasa ketakutan terhadap hal-hal ke depannya akan terjadi. Positive emotion ini juga sangat berguna sekali dalam keadaan sekarang, di mana kita sedang ada di masa pandemi. Positive emotion ini dapat dilakukan oleh kita agar pemikiran negatif atau stres, overthinking yang sering kita dapatkan itu dapat kita singkirkan dengan positive emotion ini, dengan bersyukur atas segala yang kita dapatkan. Selanjutnya tentang engagement. Kata ini memiliki arti minat yang kita senangi. Engagement juga sangat berguna ketika pandemi, yang dimana pasti jika terlalu lama kita melakukan kegiatan di rumah saja, kurang interaksi, bahkan untuk bergerak juga kurang, kalian juga bisa lakukan engagement dengan melakukan aktivitas yang kalian sukai, agar pikiran dan raga kita tidak jenuh dan lebih fresh, atau yang bisa disebut untuk sekarang-sekarang itu seperti self-healing. Contohnya seperti membaca novel, bermain games, interaksi bersama teman, sahabat, ataupun pasangan, itu bisa sekali membantu dalam mewujudkan meaningful life. Selanjutnya, penjelasan tentang alasan memilih gambar dan kata-kata akan dijelaskan oleh Sabila. Kepada Sabila dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang alasan memilih gambar dan kata-kata. Kemudian selanjutnya ada relationship. Meskipun di tengah pandemi ini kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan keluarga, kerabat, teman sebaya, dan yang lainnya. Pandemi bukanlah hambatan untuk kita tidak menjalin hubungan, karena di zaman seperti ini sudah bisa menggunakan teknologi seperti video call ataupun Zoom, sehingga kita bisa melakukan pertemuan virtual, sehingga relationship kita tetap terjalin. Kemudian selanjutnya ada meaning. Meaning atau arti kata ini dapat membuat kita lebih memahami apa sih arti hidup yang baik itu. Terlebih dengan adanya stay from home, lebih bisa membuat kita untuk merenungkan kembali arti hidup ini. Dan yang terakhir, ada achievement. Adalah tujuan-tujuan yang dapat diperoleh, baik tujuan kecil, sedang, ataupun besar. Kita memilih kata ini karena kesejahteraan berkembang bila manusia dapat berkembang lebih baik dengan tujuan-tujuannya tercapai. Sehingga apabila seseorang memiliki kelima pilar tersebut, maka kehidupan orang tersebut akan lebih bermakna. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita ke slide berikutnya. Adalah hasil poster yang kelompok 6 kita sudah buat, yang dimana isi dari poster tersebut yang berupa gambar dan kata-kata yang telah kami jelaskan di slide sebelumnya. Nah, di slide selanjutnya ada video wawancara tentang tanggapan yang dibeberkan oleh orang lain tentang poster yang telah kami buat, dan juga nilai yang diberikan untuk poster tersebut, serta tentunya saran yang diberikan untuk kelompok 6. Halo, nama aku Cindy. Nama saya Putri. Menurut aku, penyampaian dari poster ini cukup menarik. Terus kita langsung bisa dapat isi dari penyampaian poster ini dengan hanya baca kayak poin-poin utamanya yang utamain di sini. Dan posternya cukup menarik karena warna sama desainnya lumayan bagus, buat pembaca lebih tertarik buat baca ini. Kalau menurut saya posternya bagus ya, kalau dari segi desain kekinian banget gitu. Jadi bagus lah, daya tariknya gitu buat minat orang baca. Terus tema yang diambil mengenai meaningful life juga kayaknya bagus gitu ya di masa pandemi kayak gini. Jadi orang bisa lebih mengartikan arti hidupnya gitu. Banyak banget stresor kan tiap individu lagi saat pandemi gini. Jadi biar tahu nih gimana sih cara-caranya menciptakan meaningful life itu sendiri. Buat penilaiannya aku kasih 8 karena kelebihannya di sini selain desainnya yang menarik, juga penyampaiannya cukup bagus ya, karena dari poin-poin yang utamanya bisa dimengerti. Tapi kekurangannya kalau menurut aku ini penjelasannya cukup panjang juga. Kita harus ngeluangin waktu yang lumayan
banyak buat kebaca ini semuanya. Jadi gak cukup semenit 2 menit buat ngerti. Apalagi kalau misalnya poster ini tuh disimpan di pinggir jalan gitu, harus ngeluangin waktu yang banyak. Menurut saya untuk menilai poster ini kayaknya 9,5 sih ya. Alasannya sendiri mungkin kelebihannya ini udah bagus gitu ya, desainnya kayak segala macamnya. Terus kalau kekurangannya mungkin di definisi meaningful life-nya sendiri terlalu teoritis gitu. Untuk sarannya sebenarnya ini udah cukup bagus. Dalam segi desain sama penyampaian udah cukup bagus, tapi yang tadi disebutin kalau bisa sih penyampaian arti-arti dari ininya lebih bisa dipersingkat, karena selain waktu kebanyakan orang-orang Indonesia kita itu kan susah buat disuruh baca, apalagi sekarang pengennya tuh yang instan-instan. Jadi kalau bisa singkat banget. Jadi saat kita lihat, baca langsung ngerti. Sarannya mungkin kalau dari segi desain dipertahankan atau bisa ditingkatkan lagi. Kalau dari tadi kekurangannya kan definisi meaningful life-nya, kalau bisa diganti ya diganti gitu penggunaan kata-katanya dengan yang lebih dapat dipahami sama orang-orang awam. Atau misalnya mau tetap ada yang teoritisnya, mungkin nanti ditambahkan definisi lebih singkatnya lagi seperti apa. Penjelasan tentang konsep psikologi positif dan poster yang telah kami buat telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Wina Andini Handayani, MPC, dan juga rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Semoga video ini yang kami buat dan penjelasan yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ketika ada saat pemberian materi ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.